Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bertemu pada siang hari ini yang merupakan salah satu waktu dari umur yang akan kita lalui semasa di dunia ini. Dan ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri teman-teman sekalian, karena ada orang-orang dari hamba-hamba Allah yang sudah diwafatkan mungkin kemarin ataupun hari ini. Dan kita masih diberikan kesempatan pada hari ini, maka maksimalkan waktu ini. Sangat mahal, isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Dan yang akan beruntung adalah diri Anda sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat dan akan mendapatkan balasannya. Dan stop, berhenti dari semua pelanggaran-pelanggaran agama yang bisa menentukan diri Anda sendiri dan manfaatnya juga kembali kepada Anda. Karena semua akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka pasti dia akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap orang berlalu dan dia akan bertanggung jawab sendiri. Kalau masa lalu Anda ada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelanggaran-pelanggaran agama, maka hari ini kesempatan Anda memperbaikinya dengan bertaubat. Kalau masa lalu diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka pada hari ini Anda tinggal mengulanginya untuk menambah catatan di buku amal Anda dan juga akan meninggikan derajat Anda di surga. Keputusan ada di tangan Anda, mau berubah atau tidak menjadi lebih baik tentunya. Jangan pernah terpengaruh teman-teman dengan hiruk-pikuk dunia di sekitar kita. Apapun yang sedang terjadi, fenomena di sekitar kita, kalau itu kebaikan, nikmat kita syukuri. Dari udara, dari makanan, dari minuman, dari segala macam hal yang kira-kira kita butuhkan dalam roda kehidupan kita ini, syukuri. Dan kalaupun ada cobaan, kita jadikan sebagai bahan muhasabah dan kita bersabar. Kita pada kesempatan ini teman-teman sedang membahas dua sayap yang bisa membawa kita meraungi kehidupan dunia ini. Kita melaluinya dengan sangat nyaman, dengan sangat tentram, dan semuanya berjalan dengan baik sampai ke garis finish kehidupan. Yaitu syukur sayap yang satu pada saat nikmat sedang ada, dan sabar di sayap yang satunya ya, pada saat cobaan datang. Dua hal ini teman-teman sekalian adalah tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Kalau hanya bersyukur saja dan Anda tidak bersabar, berarti Anda seperti sedang terbang ya, melalui kehidupan dunia ini dengan satu sayap, dan itu tidak mungkin stabil. Kalau Anda hanya bersabar kalau cobaan datang dan Anda tidak bersyukur pada saat Allah bukakan rezeki-rezekinya, misal Allah sembuhkan penyakit Anda, Allah bukain, angkat derajat Anda dari orang miskin menjadi orang kaya, orang tidak dikenal menjadi terkenal, lalu Anda lupa tidak bersyukur, maka juga sama seperti Anda punya satu sayap saja, tidak akan berimbang. Kehidupan kita akan stabil, akan nyaman, akan tentram, akan berhasil dan sukses selamanya bila dua sayap ini ada. Ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada saat nikmat sedang ada, sekecil apapun nikmat itu. Mata Anda masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, dan seterusnya. Tangan menjama, kaki melangkah, segala macam masih bisa berfungsi. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, seperti Anda sekarang, kurang lebih sekarang kita di siang hari, dalam kondisi aman, di tempat tinggalnya, di negerinya, di kotanya, di desanya, jasadnya sehat, dan dia punya makanan yang mencukupinya pada hari itu, maka seakan-akan dunia telah datang seluruhnya kepada dia. Gak ada yang mengalahkan nikmat ketentraman, nikmat tempat tinggal, dan juga nikmat makanan yang bisa membuat roda kehidupan bisa berputar. Tinggal Anda gunakan semua untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sisi yang lain, bersabar bila cobaan datang. Dan ini harus berimbang. Sekecil apapun cobaan yang datang, sabar. Sampai yang besar. Nanti akan kita coba sebutkan
beberapa hadis tentang masalah ini teman-teman sekalian. Jadi saya ulangi kembali, kita sedang membahas dua sayap kehidupan yang akan membawa Anda ke garis finish kehidupan ini, sehingga Anda menuju ke akhirat kehidupan abadi, semuanya dengan mulus, dengan tentram, dengan nyaman, karena dua sayap ini. Dan inilah yang Nabi SAW sebutkan dan gabungkan dalam sebuah hadis yang mulia. Hadis yang sudah sering sebenarnya kita dengarkan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih tentunya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusannya, pola hidupnya, pola fikirnya seorang mukmin. Karena semua perkara hidupnya baik. Semuanya sempurna, semuanya mudah dilalui. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan pastikan, kata Nabi SAW, ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang beriman saja. Dua sayap kehidupan tadi. Apa kata Nabi SAW? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dari nikmat yang kecil sampai yang besar, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Karena akan bertambah nikmat itu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan cobaan, kemudian dia bersabar, maka itu lebih baik bagi dia. Ini hadis luar biasa teman-teman, menggabungkan dua sayap kehidupan tadi yang saya bahasakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan ajaban, mengagumkan, menyenangkan, menenteramkan, memakmurkan kehidupan seorang mukmin. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Makanya kita sekarang sedang mengorek mutiara itu pada kesempatan ini. Semoga setelah ini insya Allah Allah SWT jadikan kita orang yang selalu bersyukur atas nikmat dan bersabar terhadap cobaan. Ingat teman-teman, kedua ini kalau ditaruh di timbangan harus dua-duanya berimbang. Ada orang satu saja yang berat. Kalau ada nikmat bersyukur, makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tapi begitu dia sakit sedikit saja, keluh kesah hidupnya. Maka dia tidak imbangkan antara syukur dengan sabar. Padahal ini harus sama, berimbang. Sebagaimana Anda tahu kalau Anda sedang diberikan nikmat bersyukur, akan menjadi penyebab bertambahnya nikmat Allah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah. Gitu kan? Kemudian kalau datang cobaan, dia bersabar. Kalau kita tidak bersabar di sini, maka lanjutan ayat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, artinya setelah saya berikan nikmat sekian banyak, kemudian saya datangkan cobaan sedikit saja sama kamu, lalu kemudian kamu memungkiri nikmat-nikmat Allah tadi, maka ini siksaku sangat pedih. Ya. Jadi ini hal yang luar biasa yang harus diperhatikan. Harus berimbang. Solusi agar nikmat bertambah syukur, solusi agar permasalahan atau musibah atau cobaan terangkat adalah sabar. Ini pembukaan yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian, yang tidak boleh seorang mukmin luput dari dia masalah itu. Ya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan banyak tentang masalah syukur dan banyak masalah sabar. Cuman syukur ini teman-teman sekalian, saya mendapatkan sesuatu yang lebih mudah untuk diamalkan daripada sabar. Karena kalau ada orang sedang makan enak, minum enak, ya, pakaiannya bagus, badannya sehat, ada rumah, ada pasangan hidup, ada anak-anak. Kalau kita mengatakan, besar benar ya nikmat Allah sama kamu, bersyukurlah. Dia dengan mudah mengatakan, alhamdulillah. Kecuali segelintir orang yang justru nikmat-nikmat Allah ini dijadikan sebagai ajang untuk sombong. Seperti kasus Qarun, dulunya miskin, minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah berikan rezeki, lalu Allah berikan dia ilmu, bisa mengelola emas sampai menjadi orang kaya raya, tapi setelah jadi kaya, Nabi Musa alaihissalam utus beberapa sahabatnya untuk menagih zakat, dia nggak mau, minta agar hartanya dikeluarkan, nggak mau. Bahkan terbalik, dia berteman sama Fir'aun lalu sama-sama mengatur konspirasi untuk melawan Musa alaihissalam, dan Allah tenggelamkan
Dia dengan istananya, dengan seluruh hartanya, dan Nabi Musa sudah menyampaikan kepada kaumnya, siapapun yang menggali tidak akan menemukan lagi. Allah sudah kubur Qarun sama seluruh hartanya. Makanya di Indonesia mengatakan kalau harta terpendam, harta karun. Sebenarnya dari Qarun ini. Tapi ini jarang terjadi. Umumnya orang tidak sulit untuk bersyukur. Gitu kan. Karena dia sudah tahu dengan bersyukur dia akan ditambah. Seperti itu kurang lebih. Hanya saja mungkin yang saya ingin sentil sedikit di sini teman-teman sekalian. Nikmat Allah ini yang kita harus syukuri tidak selamanya sesuatu yang kita anggap nikmat di mata kita. Tapi hampir seluruhnya teman-teman sekalian itu bisa kita syukuri. Ya, karena memang dia adalah pemicu agar nikmat itu terasa nikmatnya. Misal contoh lapar. Kalau orang ditanya apakah Anda mau lapar, dia akan jawab tidak tentunya. Ya. Nah, orang semua tidak mau lapar. Tetapi kalau orang berpikir dengan akal sehatnya, diikuti dengan keimanan dan ilmu agama, dia akan faham. Ternyata lapar bukan sebuah cobaan. Ya. Bisa menjadi sebuah nikmat. Kenapa? Karena dengan lapar dia akan rasakan nikmatnya makanan tersebut. Haus, dengan haus nikmatlah minuman. Dengan capek nikmatlah istirahat. Kan begitu. Jadi bisa diangkat menjadi sebuah poin syukur. Kemudian yang akan kita lebih banyak fokus sebenarnya adalah sayap yang sebelahnya lagi, yaitu sabar. Karena memang kalau ini sedang kita rasakan nikmat yang luar biasa, lalu kita bersyukur, kita tahu dengan itu kita, misalnya kita kalau mengatakan pada atasan, saya terima kasih ya Pak misalnya. Kemudian atasan itu mengatakan siapapun yang berterima kasih pada saya akan tambahkan gajinya. Mungkin kita akan terus mengucapkan terima kasih karena dengan kita berterima kasih gaji kita akan naik gitu kan. Nah, Allah SWT menjanjikan tanpa menyamakan dengan makhluk, tapi Allah menjanjikan masalah itu. Artinya siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan tambahkan. Ya. Tapi cobaan memang teman-teman sekalian itu sesuatu mungkin yang kadang-kadang tidak disukai oleh jiwa. Sakit, gangguan orang, utang tidak dibayar, bencana, sesuatu yang memang orang umumnya tidak suka. Maka pada saat itu kita disuruh bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah kita menerima keputusan Allah, kemudian kita berikhtiar. Sabar bukan berarti elus dada dan duduk manis, bukan. Tapi sabar itu adalah kita menerima keputusan Allah tersebut. Misalnya kita bangun pagi hari flu. Maka yang paling pertama bukan berkeluh kesah. Kok saya flu sih? Kok saya begini dan begitu? Bukan. Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita bisa punya ikhtiar. Tapi sekarang sudah terjadi. Maka karena sudah terjadi, secara otomatis kita wajib menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan berpasang-pasangan. Ada kenyang, ada lapar. Ada sehat, ada sakit. Ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Orang yang faham tentang sunnatullah ini, sistem yang sudah Allah ciptakan, pada saat cobaan datang, dia tahu, oh ini saya bersabar. Karena ini memang seperti satu pasangan dengan nikmat yang sedang ada. Jadi nggak mungkin orang itu semasa hidup nikmat semua, nggak mungkin. Supaya dia tahu nilainya nikmat itu Allah berikan dia cobaan. Walaupun umumnya cobaan itu selalu lebih sedikit waktunya dibandingkan nikmat. Misal contoh, Anda setahun 365 hari nggak pernah sakit. Mungkin di awal tahun depan Allah cuma uji dengan flu sepekan, demam sepekan. Setelah itu Anda sembuh lagi. Jadi umumnya cobaan itu lebih sederhana. Karena memang dia berat untuk dilalui. Seperti itu kurang lebih. Tapi di sini teman-teman fahami definisi sabar. Terima keputusan Allah, lalu ikhtiar. Dari tadi bangun tidur misalnya flu. Alhamdulillah, Allah sedang uji saya. Lalu ikhtiar, minum teh hangat kah, minum obat dokter kah, konsultasi dokter kah, minum herbal kah, intinya Anda ikhtiar. Karena memang kita tidak dibolehkan vakum, kita ikhtiar. Kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Maka tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian, ikhtiar. Suruh ikhtiar.
Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran, ayat terakhirnya. Ayat 200, karena ini 200 ayat. Allah berfirman, bisa anda buka aplikasi Al-Qurannya, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Ya pasti datang cobaan. Perintahnya sabar. Dan Allah mengatakan kuatkanlah kesabaranmu. Jangan cuma sabar semenit, 2 menit, sejam, 2 jam. Sabar. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ini harfu ta'kid. Pasti. Setiap kali ada usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. 2 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Anda sudah hafal ayat itu. Allah mengatakan kuatkan kesabaran. Lalui, nikmati proses itu. Ya. Lagi flu, lagi demam, lagi apa, nikmati prosesnya. Ya. Gangguan orang, utang tidak dibayar, kita tagih berapa kali, nikmati prosesnya. Yakin ada sesuatu yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan yang besar. Ya. Mungkin ada derajat di surga teman-teman. Gak bisa anda jangkau kecuali dengan cobaan tersebut. Anda dengan 10 tahun diuji penyakit misalnya, maka anda dengan itu bisa mendapatkan derajat di surga yang mungkin kalau anda ibadah, anda butuh 100 atau 1000 tahun. Cobaan meringkaskan anda jalan itu. Ya. Makanya Allah mengatakan, hai orang-orang beriman. Ini orang beriman yang dipanggil. Bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Artinya dalam keadaan kamu susah pun jangan sampai kamu lagi melakukan kemaksiatan. Jangan dalam keadaan susah lalu kemudian ke dukun, ya, malah ke diskotik, malah ke bar, malah melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Ulama mengatakan iman itu ada 2 bagian. Sebagiannya adalah sabar, sebagian lagi adalah syukur. 2 hal ini, 2 tadi saya bilang, ya, sayap untuk melewati kehidupan dunia ini dengan sukses dan mulus. Anda punya 2 hal ini, Anda sudah luar biasa. Dan Allah gabungkan kedua ini dalam firman-Nya. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 33. Anda bisa buka aplikasi HP Al-Quran di HP-nya. Surah nomor 42 ayat 33. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada semua yang terdapat fenomena alam ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Ya. Jadi 2 sayap ini. Ingat, kalau Anda tidak mengimbangi keduanya, Anda tidak akan bisa melalui dengan sukses. Tadi saya kasih contoh orang kalau bersyukur tapi dia tidak bersabar, tidak bisa. Ya akan berkeluh kesah nanti di sini. Jadi dia nggak miring pesawatnya, ya, atau penerbangannya. Tapi kalau dia bersyukur pada saat nikmat datang, dia bersabar coba datang, maka selalu stabil. Atau dia bersabar nih, luar biasa sabarnya, cobaan datang, miskin, susah, hidup dihina orang segala macam, dia nggak pedulikan lagi. Yang penting dia bagaimana bisa hidup selesai. Tapi satu waktu Allah buka dia menjadi orang mampu. Mulai dapat duit, mulai dapat warisan, mulai ini, mulai itu, mulai naik sedikit. Yang kita temukan bukannya bersyukur kepada Allah. Bukannya malah membagi-bagi, berbagi sedekah kepada orang. Enggak. Dia malah sombong. Kalau Anda pernah dengar, Alhamdulillah sebagai pengulangan, kalau Anda belum pernah dengar, kisah yang disebutkan dalam hadis, ya, di mana Nabi SAW menggambarkan ada 3 orang di zaman dahulu sebelum kita. Yang satu itu botak, gak punya rambut, ya. Yang satu punya penyakit kulit, ya, yang orang semua menghindar dari dia. Yang satu lagi buta, gak bisa melihat. Dalam hadis ini disebutkan, ketiga orang ini ditemui oleh malaikat di tempat yang berbeda. Kemudian malaikat berkata kepada yang botak, ada apa dengan kamu? Apa yang kau tidak sukai? Kurang lebih begitu maknanya, kata dia, orang menghina aku dengan kepala botak ini. Maka aku berharap aku dikaruniai rambut yang bagus sehingga hilang penghinaan ini.
Maka malaikat pun mengatakan Allah akan memberikan kepada kau itu harta apa yang kau sukai. Kalau tidak salah di tempat itu dia bilang unta. Ya. Maka kata malaikat, pergilah kamu ke belakang bukit ini, kau akan temukan itu. Dia lihat ternyata ada unta. Ya. Dan akhirnya dengan unta itu dia punya peternakan yang besar, menjadi orang kaya raya. Yang satu lagi datangi malaikat, ditanya, apa masalahmu? Kenapa gitu? Dia bilang, orang semua hina saya karena kulit saya tidak bagus. Apa yang kau harapkan? Saya berharap Allah memberikan kepada saya kulit yang bagus sehingga orang tidak menghina lagi saya. Maka malaikat pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kulitnya. Lalu ditanya, harta apa yang kau paling suka? Dia katakan sapi. Lalu malaikat berikan dia sapi, dan dengan sapi itulah berkembang biak menjadi banyak, dia menjadi orang kaya raya. Yang ketiga adalah orang buta. Setelah malaikat tanya, apa yang mengganggumu? Apa yang kau harapkan? Mata saya buta. Kalaupun ada yang saya harapkan, saya berharap agar saya bisa melihat normal. Maka malaikat pun dengan izin Allah menyembuhkan mata dia. Kemudian ditanya, harta apa yang kau paling suka? Dia katakan kambing. Maka malaikat pun memberikan, dan dengan kambing itu dia kembang biakkan sampai dia punya peternakan kambing dan menjadi orang kaya raya. Beberapa waktu setelah itu, malaikat Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan kepada ketiga orang ini dengan postur ya, seperti dulu, dan paras wajah mirip-mirip seperti dia dulu. Didatangilah orang yang pertama yang botak, ada orang yang botak, mirip penampilan orang ini dulu. Kemudian meminta izin untuk bertemu, lalu kemudian setelah ketemu, dia mengatakan, saya adalah seorang musafir, kata malaikat ini, yang menjelma jadi manusia. Dan saya berharap engkau memberikan kepadaku seekor unta saja yang aku bisa gunakan untuk perjalananku. Dia punya banyak sekali unta kaya raya gitu. Maka dia mengatakan, saya banyak utang, banyak urusan, banyak segala macam. Intinya dia menolak, tidak mau kasih. Lalu kemudian kata malaikat yang menjelma jadi manusia tadi, bukankah kau dulu orang botak seperti saya? Lalu Allah menyembuhkanmu. Ternyata dia balas dengan apa? Kesombongan. Nah di sini perhatikan teman-teman, dia mengatakan apa? Enggak, saya memang dari lahir sudah begini. Gitu. Saya sudah rambut saya subur segala macam. Dan harta yang dia punya pun ini, ya, karena mereka mengatakan, dan Allah memberikan kau kekayaan dengan unta ini. Dia mengatakan, tidak, ini adalah turun-temurun warisan. Maka kata malaikat, kalau kau berdusta terhadap apa yang kau katakan, semoga Allah kembalikan keadaanmu dulu. Malaikat pergi, tiba-tiba rambutnya rontok, seluruh untanya kena hama mati, jadi miskin. Malaikat datang kepada orang yang kedua, yang tadi kulitnya rusak, menjelma seperti dia dulu. Lalu minta izin ketemu. Setelah ketemu, malaikat mengatakan, saya seorang musafir, saya butuh seekor sapi saja. Berikan kepada saya. Ya, dari apa yang Allah karuniakan kepadamu. Lalu dia mengatakan, oh ini banyak keperluan. Intinya dia nolak, dia nggak mau kasih. Ya. Kemudian kata malaikat, bukankah kau orang seperti saya dulu? Ya. Kemudian Allah hilangkan penyakit kulitmu. Dan Allah berikan kau kekayaan dengan sapi-sapi ini. Dia mengatakan tidak, saya memang dari lahir sudah begini. Dan ini adalah warisan turun-temurun ya, sapi ini. Maka kata malaikat, kalau kau bohong semoga Allah kembalikan keadaanmu dulu. Begitu malaikat pergi, ternyata kulitnya kembali rusak. Hewan-hewannya ternyata semua mati kena hama. Maka jadi miskin kembali dan kembali kepada keadaan buruknya dulu. Kemudian malaikat datang. Menjadi orang buta, datang kepada tempat orang yang tadinya buta kemudian disembuhkan. Lalu izin bertemu, setelah itu malaikat mengatakan, saya seorang musafir dan saya butuh seekor kambing. Maka orang buta itu mengatakan, orang ini dulu keadaan saya sama dengan dia, ya, seperti dia. Maka dia mengatakan, silakan masuk. Ambil kambing yang kau mau dan tinggalkan yang kau mau. Maksudnya, kau mau ambil berapa ekor pun silakan. Kau mau tinggalkan berapa ekor misalnya. Jadi bukan dia kasih 1-2 ekor, tidak. Pada orang yang cuma ambil 1 ekor. Dia mengatakan masuk, ambil yang kau mau. Dan tinggalkan yang kau mau. Maka malaikat itu mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Dan Allah telah membinasakan atau mengembalikan keadaan kedua temanmu. Karena mereka tak bersyukur dan Allah memberikan keberkahan pada hartamu. Jadi selamat si buta karena bersyukur. Dan dia tahu nilainya nikmat. Ya.
Orang yang pernah miskin teman-teman, orang yang pernah menjadi pengangguran, orang yang pernah lama membujang atau menggadis kemudian sekarang sudah punya pasangan, orang yang lama mandul akhirnya punya anak. Banyaklah ya kejadian-kejadian, maka ini harusnya dijadikan sebagai ajang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bukan malah sombong. Nah, ini harus berimbang. Makanya Allah dari dalam surah Asy-Syura menggabungkan keduanya ya. Semuanya dalam fenomena kehidupan, fenomena alam ini semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang siapa? Bersyukur, bersabar dan bersyukur. Ya. Sabar teman-teman sekalian itu masuk dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya sholat, puasa, zakat, baca Quran, hadir dalam majelis ilmu, semua perintah Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Begitu juga sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Setiap pulang-pulang berbuat dosa kita jauhi. Sabar. Lalu kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap cobaan harian. Sabar terhadap cobaan harian. Ini bersabar teman-teman sekalian. Sementara tentu kalau bersyukur itu udah ma'ruf, artinya sudah dikenal. Artinya dengan cara meyakini dengan hati ini adalah sebuah nikmat Allah. Allah lah yang jadi penyebab kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia tampakkan nikmat itu dengan cara menggunakannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya kekayaan yang digunakan untuk bersedekah, untuk silaturahim. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang Allah karunia harta, maka dia gunakan untuk memperindah jamuan tamunya, silaturahim kerabatnya, membantu orang terputus jalan, membantu di jalan Allah SWT. Justru dia tunjukkan kepada Allah SWT, ini yang kau titipkan ya Allah, aku berikan, aku keluarkan di jalan. Kemudian juga dia menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Tidak boleh digunakan dalam kemaksiatan. Ya, hartanya. Jadi saya pernah jelaskan teman-teman dalam masalah bab sedekah dulu. Anda masih ingat kalau Anda pernah ikutin ya. Harta itu dibagi menjadi 4. Ada harta yang sumbernya halal, keluar pada yang halal. Ini yang paling bagus. Ini yang kata Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, ya, di tangan orang yang saleh. Nah, dia akan cari sumber yang halal, dia juga akan keluarkan pada sumber yang baik. Ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua adalah sumbernya halal, misalnya dia gaji, pekerjaan yang halal. Tapi dia, teman-teman sekalian, gunakan dalam kemaksiatan. Misalnya ke diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, segala macam. Ini sumbernya baik, dapat pahala, tapi pengeluarannya jadi haram. Dan kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4. Salah satunya adalah harta dari mana didapatkan, kemana dia keluarkan. Di sini dia dapat pahala karena dia mencari rezeki halal, tapi di sini dia dihisab sama Allah. Dia keluarkan, nilai hartanya sama. Jadi jangan terjadi. Yang ketiga adalah kebalikan yang kedua tadi. Kalau tadi kan yang kedua sumbernya halal, keluarnya haram ya. Gaji halal, warisan dipakai ke diskotik atau berzina. Yang ketiga adalah sumbernya haram, hasil pencurian, korupsi, dikeluarkan pada yang halal. Silaturahim keluarga, bantu orang tua, umrohkan dan hajikan. Ini juga jadi haram dia, karena dasarnya sumber haram. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Yang terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram. Dari korupsi, pencurian, manipulasi data. Keluarnya ke haram juga. Zina, mabuk-mabukan, ini yang paling buruk tentunya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman pasti akan menguji kita semua. Enggak ada di antara kita yang luput dari masalah itu. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 155-nya. 156-nya Allah mengatakan, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau diberikan atau ditimpa padanya musibah, atau ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan di 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat, tambahan rahmat, ya,
dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini Allah SWT menyuruh kita bersabar. Bersabar dengan cobaan-cobaan yang ada. Gitu. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir, ya, surah Al-Baqarah 155 sampai 157, juga ada Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214 yang berbunyi massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kemeraratan, penderitaan, cobaan. Kata beliau cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, musibah dan bencana datang. Itulah kita bersabar. Nabi SAW mengingatkan teman-teman sekalian, kalau Anda bersyukur akan tambah nikmat. Kalau Anda bersabar, ini solusi dari masalah. Ini yang sedang kita fokus bahas. Apa kata Nabi SAW? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Enggak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim dari keletihan, penyakit. Ya. Wala hammin wala hazan. Dan tidak ada juga kegundahan, ya, juga kesedihan. Atau gangguan, juga kesedihan. Wala adhan, wala gham. Ya. Tidak ada gangguan-gangguan ataupun kesusahan hidup. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuk tubuhnya, illa kafarallahu biha min khatayah. Kecuali Allah pasti akan bersihkan kesalahan-kesalahan dia dengan itu. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ma yusibul mu'minu min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala haznin, hatta al-ham yahummu, hatta al-ham yuhammuhu, illa kaffara bihi min sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit yang terus menerus. Baru sembuh sakit lagi, baru sembuh sakit lagi. Kepayahan, kesusahan hidup, penyakit, kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan ya, akan dihapus dosa-dosa dengan itu. Sumpek, sedihnya dan segala macam. Sampai pernah ada seorang sahabat, ini riwayat-riwayat sahih semuanya. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, beritahukan kepada kami, wahai Rasulullah, tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini. Flu, demam, apalah segala macam. Ya, dan beragam macam nama, jenisnya. Ya. Apa yang kami peroleh karenanya? Maka kata Nabi SAW, pengampunan dosa-dosa. Bersih dosa-dosamu dengan itu. Ubay bin Ka'ab berkata, sekalipun penyakit itu sedikit. Maka kata Nabi SAW, sekalipun sebuah duri yang kecil, ya, sebuah duri atau yang lebih kecil daripada itu, tetap akan menjadi pembersihan dosa. Dosa kita banyak. Kalau seandainya teman-teman sekalian orang yang dicoba sama Allah SWT di dunia ini karena dosanya kemudian dibersihkan, mengetahui bagaimana luar biasa dia selamat dari siksa api neraka di hari kiamat, dari siksa kubur sebelum tiba di neraka. Karena cobaannya maka dia berharap sepanjang hidupnya adalah cobaan. Bahkan Nabi SAW memastikan kalau orang terus diuji oleh Allah SWT maka dosanya terus bersih dan hari kiamat dia bisa akan selamat ke surga. Ya. Karena tidak ada lagi dosanya. Bahkan bisa masuk tanpa hisab. Sebagaimana Nabi SAW membahasakan ma yazalul bala'a bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Seseorang mukmin dan mukminah senantiasa dalam bencana, cobaan, dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan satupun dalam dirinya atau pada dirinya. Jadi jelas sekali. Begitu juga dengan masalah kayak sekarang ada virus corona, ada penyakit segala macam. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yabtali abdahu bis-sakmi atau bis-sakami hatta yukaffira dzalika anhu kulla dzamb. Allah akan mengujikan seorang hamba dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Bagaimana kalau dosanya sudah tidak ada, cobaannya masih datang, akan menjadi penyebab peninggian derajatnya. Tadi sudah sempat saya singgung itu ya. Jadi bisa saja ada beberapa derajat di surga. Kita kalau mau raih itu kita harus sholat 100 tahun, sholat malam, 100 tahun duha, 100 tahun bersedekah, 100 tahun segala macam.
Tapi karena kita tidak mampu, Allah berikan kita penyakit. Allah datangkan cobaan kepada kita. Sehingga dengan itu kita raih derajat tersebut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain keutamaan-keutamaan tadi, pembersihan dosa, peninggian derajat bagi orang yang sedang dicoba. Walaupun itu adalah kecil, kita dianjurkan juga selalu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi SAW, ma min abdin tusibuhu musibah. Gak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah padanya. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku balasan, ya, dalam musibahku ini. Wa akhlifli khaira minha, atau akhlifli wa akhlifli khaira minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira minha. Kecuali pasti Allah akan memberikan balasan pahala yang besar dari musibah itu, dan juga solusi yang lebih baik atau jalan keluar yang lebih baik untuknya dari musibah tersebut. Jadi ini janji dari Nabi SAW pasti akan didapatkan bagi seseorang mukmin. Ya. Dan ada hadis yang lain yang Nabi SAW berikan gambaran tentang duri, ya. Duri sesuatu yang kecil. Mungkin hanya duri, tulang ikan atau apa, mungkin Anda tersentuh saat Anda jalan, ya. Bahkan mungkin bukan cuma di tubuh kita, mungkin bahkan menusuk ban motor, ban mobil, paku, sehingga kita harus terhambat atau terlambat dari target dan tujuan kita. Ya. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah. Gak ada seorang muslim yang ditimpa dengan satu tusukan kecil saja, kecuali Allah akan angkat dia dengan itu satu derajat. Wa muhiyat anhu biha khatiyah, dan dihapus pula satu kesalahan darinya. Ya. Jadi itu luar biasa, bisa peninggian derajat hanya karena masalah yang sedang kita lalui. Juga sabda Nabi SAW yang mulia yang berbunyi, inna rajula la yakunu lahu indallahi manzilah. Seseorang itu Allah berikan dia kedudukan di sisinya. Fama yablughuha bi'amal, dan dia tidak bisa jangkau dengan amal perbuatannya. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyaha. Dan Allah terus menguji dia dengan ujian-ujian yang dia tidak suka sampai dia ke derajat itu. Tadi saya bilang mungkin kita nggak bisa, ya, sampai ke derajat sebuah derajat di surga, fasilitasnya luar biasa, kecuali dengan sholat 100 tahun, sholat malam 100 tahun, sedekah 100 tahun, bakti sama orang tua dan seterusnya. Ya. Kita tidak mampu untuk itu, maka Allah datangkan dengan ujian. Karena itu teman-teman, hadapi dengan keimanan, sehingga kita bisa menerima cobaan yang sedang datang. Ya. Ingat, sabar adalah menerima cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Bukan duduk manis mengelus dada. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjanjikan siapapun yang bersabar pada saat awal tertimpa musibah, justru itu yang paling berat, gitu kan, maka dijamin surga baginya. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, Ibn Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula. Wahai anak Adam, kalau kau sabar dan mengharapkan balasan dariku, pahala, di awal musibah datang padamu, lam arda thawaban dunal jannah. Aku tidak akan ridho kau terima kecuali surga balasannya. Dijamin surga. Ya. Tapi memang di sini teman-teman sekalian adalah justru di awal-awal cobaan. Ada orang subhanallah begitu kena, seluruh orang tahu permasalahan dia.
Kalau Anda cerita pada orang-orang tertentu karena memang Anda butuh untuk konsultasi, ya, Anda butuh saran-sarannya, itu berbeda. Di masa era medsos seperti sekarang, ada orang subhanallah flu saja. Seluruh ya, follower dia tahu kalau dia sedang flu. Jadi semua berkeluh kesah. Bahkan kecil aja, kadang-kadang pembantunya berhenti kerja, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, semuanya dikeluh kesahkan. Sehingga tidak ada sabarnya dalam masalah ini. Begitu juga dengan orang-orang yang diuji oleh Allah SWT dengan anaknya diwafatkan. Terutama kalau masih kecil. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladal abd." Qala Allah Ta'ala, kalau meninggal anak seorang hamba, maka Allah yang maha tinggi berfirman, li malaikatihi, kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian telah mewafatkan anaknya hambaku? Fayakuluna na'am, maka para malaikat mengatakan ya. Fayakul, qabattum thamarata fuadi, apakah ya, kalian telah mewafatkan buah hatinya? Fayakuluna na'am, maka para malaikat mengatakan iya. Fayakulu, madza qala abdi, maka Allah bertanya, apa yang hambaku katakan? Yang diucapkan apa pada saat anaknya meninggal tadi? Fayakuluna hamidaka wastarja'a, dia memujimu, alhamdulillah ala kulli hal, walaupun anaknya mati, walaupun bangkrut usahanya, walaupun dia sedang dicaci maki, dihina, alhamdulillah. Wastarja', lalu mengembalikan kepadamu. Istirja' tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Fayakulullah, maka Allah pun menjawab berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku itu istana khusus di surga dan namakan istana pujian. Karena memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat lain dipastikan dia dapat surga. Kalau tadi adalah dia dapat istana di surga. Kalau ini dipastikan masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un, atau jazaan. Tepatnya jaza, ya. Ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'u idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Jadi artinya Allah berfirman, tidak ada seorang hamba mukmin pun di sisiku, kata Allah, akan aku berikan balasan kalau aku sedang mewafatkan orang yang dia cintai dari dunia. Nah, kalau tadi kan anaknya, kalau ini siapa saja, istri, suami, orang tua, saudara, pokoknya yang dia suka wafat dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar, kecuali aku akan jamin baginya masuk surga. Ya. Jadi ini luar biasa. Dalam hadis lain tentang orang buta, dibutakan matanya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, idza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabar wahtasaba. Sesungguhnya kalau aku menguji seorang hamba dengan membutakan kedua matanya lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, kata Nabi SAW, inna Allah awwadahu minhum al-jannah. Allah akan menggantikan keduanya dengan surga. Ya. Ini luar biasa gitu. Pernah Ibnu Abbas menceritakan tentang kisah seorang wanita, yang wanita ini teman-teman sekalian datang kepada Nabi SAW, kebetulan dia kena penyakit ayan, ya. Epilepsi, ya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau penyakit ini kambuh, saya sering terjatuh, tersingkap aurat, tidak bisa kontrol diri. Mungkin Anda pernah lihat orang seperti ini. Dulu ada teman saya SD, subhanallah Allah uji dengan penyakit ini. Alhamdulillah Allah tidak uji kita, tapi dia diuji, baru meninggal kemarin. Sahabat saya bernama Abdurrahman rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kadang-kadang kami kalau datang ke Makassar, dia masih sering datang. Subhanallah ajalnya datang kemarin. Lebih tua dari saya mungkin setahun atau 2 tahun. Rahimahullah. Dia kena penyakit begitu juga. Tapi intinya wanita ini di zaman Nabi SAW kena penyakit itu. Kemudian dia datang ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya begini nih.
bisa Anda doakan saya. Maka perhatikan penawaran Nabi SAW. Biasanya kan kalau datang begini Nabi SAW mengatakan, oke, saya doakan semoga sembuh. Nabi SAW mengatakan, ditawarkan dulu. Kalau kau mau terima ini sebagai keputusan Allah, kau sabar, maka bagimu surga. Kapan kau mati masuk surga dengan penyakit itu. Tentu di sini diikuti dengan sholat, tutup aurat, segala macam yang wajib-wajib dalam Islam ya. Jadi lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau kau mau kata Nabi SAW, aku akan berdoa kepada Allah. Kau akan sembuh. Tapi maknanya adalah belum ada jaminan surga. Maka karena mendengar surga dia mengatakan aku bersabar. Langsung perempuan itu mengatakan aku bersabar. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, radhiyallahu anhuma, maukah aku tunjukkan kalian wanita ahli surga? Lalu kemudian wanita itu mengatakan, tapi pada saat kambuh ya Rasulullah, auratku sering tersingkap dan aku dalam kondisi tidak sadar. Berdoalah kepada Allah agar ya, tidak tersingkap auratku. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia, gitu kan? Bagaimana agar dia tidak terkena itu. Nah di sini sahih riwayatkan Bukhari Muslim. Dan seluruh hadis tadi yang kita sebutkan teman-teman riwayat Bukhari, ya rata-rata riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ya Abu Ya'la, ini semua hadis-hadis sahih riwayat Muslim yang menjelaskan kepada kita dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain tentang masalah sabar itu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, orang mukmin sangat mengagumkan perkara hidupnya karena hal-hal yang tadi kita sampaikan itu. Jadi kembali kepada bahasan kita, kalau kita ingin bahas ini tentu ini sangat bab yang sangat panjang. Untuk membahas syukur saja itu adalah bab yang sangat panjang sekali, mungkin bisa menjadi sebuah buku khusus masalah itu. Dan masalah sabar pun begitu. Tapi kita coba kasih kata kuncinya adalah dua hal ini harus berimbang dalam hidup kita. Dan bagaimana dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu. Dan dengan dia berimbang seakan-akan dua sayap yang bisa mengimbangi ataupun memudahkan kita melalui kehidupan dunia dengan sangat mudah. Jadi ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian.